الفاتحة والقبول المتمم بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء إن كانوا صالحين من مشارق الأرض ومغاربها، ثم إلى حضرة جميع الأوطان والأمدان، ثم إلى حضرة نوينا تعلما تعليما تذكر تذكيرا نفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون الله يا الله يا الله يا رب، اجعلني أتنا تحت نية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين، قال: فقه المسؤولية من البداية. Al-Habib Umar dalam kitabnya Salahul Usra wa Daurul Abawain fi Tarbiyah di jilid keduanya halaman 37, yajibu alaina an nafqaha husna ta'amulina ma'a ma yatra'u ala abna'ina wa banatina. Pembahasan kita tentang memahami pertanggungjawaban dari awal. Pertanggungjawaban kita dari awal bagaimana? Nah, kita harus betul-betul faham. Jangan mau kita sebagai kepala rumah tangga atau keluarga besar kita mau, tapi kita nggak bisa menjalankan kewajibannya. Sementara ini semuanya harus dari awal, pertanggungjawaban dan pemahaman yang harus kita pahami. Yajibu alaina an nafqah, kita wajib untuk memahami husna ta'amulina, sebaik-baik sosialisasi kita ma'ama yatra'u ala abna'ina, apa yang berkembang di putra-putra kita, wa banatina, dan putri-putri kita, min awwali ma nastalimul amanata, dari awal kita memangku amanat, anuhum, tentang mereka, wa min muqaddimati dzalika, dan di awalnya yang demikian juga itu harus kita paham. Apa tujuan kita sebagai suami? Apa tujuan kita sebagai istri? Apa tujuan kita dalam membentuk rumah tangga? Harus kita paham betul. Ila an yakhruja ahaduna an tilkal mas'uliyati bimautihi aw maut ibnihi wa bintihi, sampai di mana salah seorang di antara kita keluar dari satu pertanggungjawaban lantaran meninggalnya dia atau anaknya atau putrinya. Jadi selagi kita sebagai orang tua, kita masih hidup, anak kita masih hidup, ada satu pertanggungjawaban. Makanya kalau misalnya ada orang mengatakan kalau putri, katanya kalau sudah dinikahi maka lepas tanggung jawab orang tua kepadanya. Lepas pertanggungjawaban apa? Pertanggungjawaban nafkah, betul, lepas. Ketika putri kita kalau sudah dinikahi oleh laki-laki, maka kita sebagai orang tua lepas pertanggungjawaban nafkah. Tapi untuk masalah moral, wajib tetap kita memberikan nasihat kepada putri kita, kemudian juga memberikan arahan kepada putri kita. Ini kewajiban tetap. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia atau putra atau putri kita meninggal dunia. Jadi kewajiban kita kepada mereka, perjalanan kewajiban mereka pula, anak-anak kita kepada kita, terus sepanjang masa.
Tidak dikatakan ketika batasan nikah saja, tidak, sepanjang masa. Jadi kalau misalnya ada dalam masyarakat kampung mengatakan, udah dah, orang tua lepas kepada putrinya kalau dia udah nikah, lepas apanya? Memang untuk masalah rezeki lepas, tapi pertanggungjawaban batin, nasihat dan sebagainya masih terus gencar. Gitu. Kalau misalnya tuh putrinya nggak pakai jilbab, wajib untuk dinasihati, walaupun dia punya suami. Kalau misalnya putrinya tuh akhlaknya tidak baik, wajib orang tua nasihati, walaupun dia punya suami. Kewajiban tetap, pertanggungjawaban tetap. Gitu. Fa innaha amanatun, karena yang seperti itu amanah, wa mas'uliyatun, dan pertanggungjawaban yang harus kita jalankan. Amanah. Kalau kita mau menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita jalankan amanah. Kalau misalnya tidak menjalankan amanah, naudzubillah min dzalik, bakal menjadi ciri-ciri orang-orang munafik. Gitu. Alamatul munafik salatun, idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tu'mina khana. Itu yang ketiga. Walaupun ada sebagian hadis Rasulullah mengatakan di antara ciri munafik ada 4. Nah, yang kita bahas di sini yang ketiga, yang nomor 3-nya itu wa idza tu'mina khana. Kalau diberikan amanah dia khianat. Allah memberikan amanah besar kepada kita, putra dan putri. Berapa banyak orang tidak mempunyai putra dan putri, minta doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam usaha, Masya Allah, ke dokter dia, doa dia, kemudian minum obat dia, terus usaha lagi untuk mendapatkan anak. Tapi kalau misalnya dia udah mendapatkan anak, kemudian anak dibiarkan begitu saja, dosa besar. Pendidikannya cuma sekedar pendidikan asal, dosa besar. Perhatian kepada sang anak, perhatian asal saja, dosa besar. Wajib betul-betul kita memahami kondisi keadaan sang anak, karena orang tua lah adalah orang yang paling dekat kepada sang anak. Makanya wajar kalau kita lihat dalam di antara sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah, tempat belajarnya anak yang pertama. Betapa tidak ketika 9 bulan berada di perut ibu, kemudian keluar, kemudian air susu ibu. Ada gak dia anak bayi minum air susu bapak? Enggak, air susu ibu. Kemudian ketika ditimang-timang, kebanyakan yang menimang adalah ibu. Betapa kedekatan ibu kepada anak, kepada putra dan putrinya. Jadi wajar kalau misalnya ibu mu'athirah, itu orang yang sangat memberikan dampak yang sangat besar kepada sang anak. Sangat. Makanya kalau misalnya istri, naudzubillah min dzalik, atau ibu, naudzubillah min dzalik, dia ahli ghibah, ya Allah, kesian tuh anak. Kemana-mana dia ghibah. Anaknya kasihan. Anak yang ketika masih berada di dalam perut ibunya, atau misalnya masih dalam keadaan bayinya, kalau ibu tersebut ahli ghibah atau ahli maksiat, atau dia deman tentang permasalahan dunia dan sebagainya, ini berdampak kepada sang anak, gitu. Jadi nanti kita akan paham ini, betapa anak itu tergantung kepada orang tuanya. Wabil khusus itu adalah ibu. Makanya wajar kalau misalnya ketika salah satu sabda Rasulullah, sahabat baginda Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, siapa yang lebih berhak aku melakukan kebaikan ya Allah? Siapa yang lebih berhak aku bakti ya Rasulullah? Apa jawaban dari baginda Rasulullah? Ummak, ibu engkau. Kemudian waman, siapa lagi ya Rasulullah? Ummak, ibu engkau. Ya Rasulullah, siapa lagi? Ummak, ibu engkau. Yang keempat baru abak, taat kepada bapak engkau. Jadi 3:1. Kalau misalnya dilihat dalam sabda seperti ini, mana lebih mempunyai kiprah, mempunyai jaya, mempunyai peranan penting dalam pendidikan sang anak? Bapak atau ibu? Ibu. Jadi ini ibu benar-benar sangat luar biasa untuk memberikan peranan kepada sang anak. Dari mulai apa? Dari mulai janin, dari awal. Makanya kebiasaan orang-orang Indonesia kenapa suka rujak ketika dewasa, karena memang ibunya sering rujak. Ibunya sering rujak, mulai ngidam sering rujak. Akhirnya tuh anak ketika lahir usia 10 tahun suka rujak, 20 tahun suka rujak, sampai aki-aki dia suka rujak. Kenapa? Ibunya suka rujak, wajar.
Ya wajar, paham nggak jemaah sekalian? Ini mempengaruhi, ini proses pengaruh namanya. Kalau misalnya tuh ketika ibu hamil sering baca Quran, ya berarti anak tuh bakal baca Quran. Makanya prosesnya penting, pengaruhnya sangat penting. Yang khawatir kalau misalnya ibu dalam keadaan hamil, kemudian yang dihamili, maksudnya yang dia kehendaki dalam hamilnya itu maksiat, harus nonton, la ilaha illallah, nonton XX2, enggak ada XX1, Masya Allah, XX1 nonton. Ya nanti anaknya juga pada jadi ahli nonton. Oh kalau misalnya hobinya jalan-jalan, ya anaknya juga akhirnya jalan-jalan. Kenapa? Proses pengaruh dari sang ibu. Makanya kalau kita lihat banyak orang Arab nggak suka pedes. Memang rupanya karena ibu-ibunya ketika hamil emang nggak ngerujak. Nggak seperti ibu-ibu Indonesia. Ibu-ibu Indonesia, oh Masya Allah rujak, ada yang asam, ada yang pahit. Tuh anak tuh, padahal tuh anak laki, kerjaannya ngerujak, Masya Allah. Kan kelihatannya, tapi ada pengaruhnya tuh, lihat, ada pengaruhnya. Jangan dipikir tidak ada pengaruh. Makanya kalau misalnya nih, cari kita tempat tumbuh anak kita yang salihah. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kaum laki-laki cari tempat tumbuhnya anak kita yang salihah. Yang salihah dulu. Nomor berikutnya cantik, kemudian kaya dan sebagainya, nomor-nomor kesekian. Yang penting yang pertama adalah di mana dia adalah salihah. Kenapa? Panutan buat sang anak. Gitu. Di mana orang tua laki dia kerja atau berada dalam tugas ke sana dan ke sini, maka sang anak dalam keadaan baiknya selalu berada di dalam pangkuan sang ibu. Makanya pendidikan buat sang anak yang paling utama itu adalah ibu. Mumpung masih bayi, ibu tersebut harus betul-betul memberikan pengaruh dan peranan besar. Ini tidak, kalau misalnya kita lihat masih bayi itu, ibu dia lebih rela untuk kerja daripada untuk menjaga anak. Ini perhatian anak pun berkurang jamaah sekalian. Jarang ditengok, jarang diberikan doa apa semuanya. Makanya tuh kenapa tuh diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 0 sampai menjelang 2 tahun dengan ASI air susu ibu, karena itu kekuatan besar untuk akal, kekuatan besar untuk jasadnya sang bayi, dan bahkan untuk kekuatan ruh berikutnya. Padahal kekuatan yang dimiliki itu lewat air susu ibu. Beda dengan air susu sapi atau air susu kambing atau air susu onta dan semuanya, beda. Nah, air susu ibu yang lebih istimewa. Kalau begitu jadinya berarti dia selalu berada dalam dekapan sang ibu. Ditimang dia dengan salawat, ditimang dia dengan baca Quran, ditimang dia dengan doa-doa. Masuk kanan, tidak keluar dari kiri. Kenapa? Kekuatan bayi. Masuk kiri, tidak keluar dia dari telinga kanan, tetap masuk dan mempunyai memarasah kekuatan yang sangat besar dalam hati. Gitu. Itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertanggungjawaban yang harus kita pahami ini jamaah. Jangan sekali kalau misalnya kita udah mempunyai anak kemudian kita lepas tanggung jawab. Yang disebut dengan lepas tanggung jawab bukan artinya kita nggak memberikan nafkah, tidak. Kurang perhatian kepada anak itu dosa besar. Kita nggak ngelihat perkembangan sang anak dalam sehariannya. Yang penting kita kasih anak tuh duit. Salah. Pemahaman seperti itu adalah pemahaman di mana anak nanti pada akhirnya mempunyai sifat yang namanya materialistis, keduniawian pada akhirnya. Ajarkan mumpung masih kecil sang anak tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena la yumkinu an tuta'attal, tidak bakal mungkin kewajiban yang sudah Allah berikan kepada kita kemudian kita tidak pedulikan. Wal antum batal, atau kita batalkan amanah yang sudah Allah berikan. Wal antulga, atau mungkin kita hilangkan begitu saja. Tidak. Anak Masya Allah loh, luar biasa. Bisa jadi orang kalau tertimpa musibah dia biasa-biasa saja. Tertimpa musibah kerja dia biasa saja. Atau dia tertimpa musibah penyakit dia biasa saja. Atau tertimpa musibah dia dimaki-maki orang, atau dihina orang, atau dikerjain orang, atau dizalimi orang dan sebagainya. Tapi ketika berbicara tentang anak berbeda.
Makanya disebut dengan anak adalah buah hati ini. Buah hati. Ada nggak ketika kita berkata kepada orang, Fulan bin Fulan buah hati? Tidak. Yang buah hati adalah anak. Buah hati, buah hati. Makanya kebanyakan rumah sakit bersalin namanya rumah sakit apa? Rumah sakit buah hati. Ada enggak rumah sakit jantung, rumah sakit buah hati? Enggak ada. Enggak ada. Jadi itu buah hati. Kenapa disebut dengan buah hati? Keagungan hati kita. Ketika kita dengar suara tangisan anak, bukan malah menjadi marah, malah menjadi nikmat. Masya Allah. Di tengah hari atau di tengah malam kita mendengarkan suara anak, alhamdulillah enggak jadi marah. Orang tua yang mempunyai sifat marah saja, kalau dia mendengarkan suara bayi kemudian dia marah-marah, harusnya dia bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini di antara cara bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini syukur nikmat. Anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat agung. Nikmat agung. Kalau misalnya tuh anak menjadi anak yang saleh dan salehah, Masya Allah. Jadi artinya tuh Allah Subhanahu wa taala memberikan ijazah kepada kita orang-orang yang beruntung. Kenapa kita mampu mendidik anak menjadi saleh dan salehah? Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita agar anak keturunan kita saleh dan salehah. Mau anak kita dia kaya atau miskin. Mau anak kita pejabat atau rakyat. Mau anak kita ini dan itu pekerjaan apapun, Allah enggak bertanya seperti itu. Allah enggak bertanya kepada anak kita jadi presiden atau gubernur atau menteri atau apa namanya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala enggak bertanya kepada kita tentang bagaimana kesehatan anak engkau. Tidak. Ditanya tentang bagaimana akhlak anak engkau. Bagaimana budi anak engkau. Itu yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jeratan hukum kelak nanti di hari kiamat besar. Dan ini adalah pertanyaan kedua. Awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang bakal dihisab seorang hamba kelak nanti di hari kiamat, itu yang pertama salat. Kalau benar maka semuanya bakal menjadi benar. Kemudian yang kedua, an ahlihi, tentang keluarganya, istri dan anaknya. Kita lihat istri kita udah ngaji belum? Enak banget, laki-laki zikir, dia ngaji, dibaca maulid. Oh Masya Allah, bersenandung dia dengan salawat kepada baginda Rasulullah. Bagus, istrinya salawat enggak? Anaknya ikut salawatan enggak? Ini penting sekali. Jangan sampai kalau misalnya kita lihat beberapa oknum yang ada, orang tuanya Masya Allah antar maghrib dan isya di masjid, di musala atau surau, langgar dan sebagainya dalam satu istilah. Tapi anaknya antara maghrib dan isya berada di antara lorong-lorong kegelapan. Dia masih nyengkek botol, na'udzubillah min dzalik. Dia minum minuman keras, na'udzubillah min dzalik. Atau dia mempunyai pergaulan-pergaulan free sex. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Padahal orang tuanya ahli zikir, ahli ngaji. Ini yang tidak dipahami. Harusnya kita paham bahwa kita ini sebagai orang tua harus memahami bahwa keberadaan kita bukan hanya kita saja, anak dan istri kita. Itu nomor 2. Kalau misalnya terjebak di dalam 2 pertanyaan tersebut, neraka tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu di antara dosa besar di mana suaminya alim wa ahluhu jahil. Keluarganya bodoh. Suaminya alim, istrinya bodoh. Istrinya enggak tahu tentang hukum. Ini tidak seperti itu. Yang seharusnya kalau misalnya dia mempunyai suami yang baik, maka istrinya bakal menjadi baik. Walaupun awalnya tidak baik, bakal diperbaiki. Nah, anak-anaknya pula bakal menjadi anak-anak yang baik. Itulah yang disebut dengan saleh dan salehah. Gitu. Nah, kalau sudah tercermin dengan sifat-sifat seperti ini, dengan seketika disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah bukan karena banyaknya harta atau hebatnya kerjaan yang dia miliki atau sarana dan prasarana dunia yang Masya Allah luar biasa. Tidak. Sakinah, mawaddah, warahmah di mana suami kenal Allah, istri kenal Allah, anak-anak kenal Allah, dia bisa menjalankan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan sang anak yang dijalankan adalah selalu perjalanan nabinya, sunnatul rasul, sunnah Rasulullah. Anak tahu sunnah. Kemana-mana anak bersiwak. Kemana-mana anak, misal di masa-masa kecilnya dia pakai minyak wangi, dia pakai celak mata dan sebagainya. Masya Allah luar biasa.
kecilnya dia sudah tahu tentang sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti dahulu tercermin satu perjalanan antara Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dan Al-Imam Tahir bin Husain bin Tahir, adik kakak. Yang kakaknya Al-Imam Tahir, yang adiknya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Perjalanan beliau dari Masile ke pekuburan Zamba itu mampu untuk satu sama lain membahas tentang sunnah salat sampai 500 sunnah salat. Kalau kita membaca Sunan Salat yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Ali al-Idrus atau yang disebut dengan Al-Habib Sa'ad, itu kita sudah baca karangan tersebut ya, dan kita khatamkan pembahasan tersebut. Itu ada 500, sementara di sini ada 1000 sunnah salat. Padahal usianya ketika itu 9 dan 11 tahun, mampu untuk memahami 1000 sunnah salat. Dari Zambal menuju Masjid Jami akhirnya dilengkapkan menjadi 500-nya lagi sempurna 1000 sunnah salat. Mana anak kita? Apakah udah tahu tentang sunnahnya salat? Sunnah salat. Apa dia lebih tahu tentang gym? Atau dia lebih tahu tentang ini dan itu? Ya Allah Akbar, musibah besar. Musibah besar. Kewajiban saya, kewajiban jamaah, kewajiban seluruh kaum muslimin untuk betul-betul memahami hakikat yang terkandung dalam kepribadian sang anak. Kalau kita mau menjadi seorang muslim yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah kelak nanti di hari kiamat. Fi sigharin wala fi kibarin, baik yang kecil maupun yang besar tidak boleh untuk dibiarkan begitu saja tanpa dipedulikan. Kita punya anak besar, udah dewasa, tetap peduli. Jangan kita mengatakan udah dia sudah dewasa, tidak. Kita udah punya anak misalnya usia udah 20 tahun, kita mengatakan udah dewasa. Dewasanya dia namanya dewasa sang anak. Masih berada di dalam masa gonjang-ganjing di usia-usia seperti itu. Nggak bisa kita biarkan begitu saja. Makanya tadi dikatakan bahwa kepedulian orang tua sampai kapan? Sampai meninggal. Meninggalnya siapa? Meninggalnya dia atau meninggal anak? Itu dia. Jadi jangan ada pemahaman kalau udah dewasa udah, yang penting saya udah kasih ilmu, yang penting saya sudah sekolahkan, yang penting saya sudah berikan dia nafkah, saya sudah berikan ini dan sebagainya. Udah, kalau udah dewasa terserah dia. Nggak bisa seperti itu jemaah sekalian. Tetap berada dalam satu pengawasan, cuma pengawasannya berbeda dengan ketika kita memberikan pengawasan kepada anak kita di waktu kecil. Anak kita di waktu kecil kita lihat pengawasannya lebih banyak bisa jadi. Waduh dia main layangan, waduh di mana? Kita lihat. Waduh tuh anak kita berkawan sama siapa? Kita lihat. Kemudian anak kita pekerjaannya apa yang ada di dalam rumah? Kita lihat. Kalau udah dewasa, kita lihat secara watak-wataknya. Ketika dia kembali di rumah, kita berikan nasihat dan sebagainya. Karena nasihat dan wasiat itu tidak pernah ada hentinya dari orang tua kepada sang anak. Tidak boleh berakhir. Ila anna naw'al mukhatabati wal mutalabati qad takhtalif. Ya memang bahwa macam ungkapan dan tututan anak yang kecil dan anak yang dewasa berbeda. Kita punya anak dewasa, kita berikan nafkah, bisa jadi sehari 20.000 atau mungkin 50.000. Tapi anak kecil kan tidak mungkin. Itu secara nafkah saja, uang. Berarti secara pemahaman pun berbeda juga. Pemahaman anak kita yang sudah dewasa jangan disamain dengan anak kita yang masih kecil. Masa anak kita yang dewasa kita ajak apa? Kita ajak lari-larian. Udah dewasa, udah 20 tahun diajak lari-larian, yang benar aja. Nah ketika anak masih kecil kita ajak lari-larian boleh. Ya seperti bagaimana Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Hasan dan Al-Husain. Atau main pedang-pedangan antara Sayyidina Rasul dengan Sayyidina Hasan dan Al-Husain, main pedang-pedangan. Kenapa? Karena memang layak ketika itu baginda Rasulullah untuk memberikan arahan kepada putra dan putrinya, yaitu cucu dan cucu-cucunya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah ada sahabat yang usia 20 tahun kemudian Rasulullah ajak seperti itu? Kan tidak. Ya, tidak. Gitu. Jadi
betapa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat memahami pendidikan. Orang yang sangat memahami segala macam urusan dunianya maupun akhiratnya. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mau kepada hadiratnya Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kepada orang yang paling dekat dengan Allah, yaitu baginda Rasulullah. Dan itulah hukum yang disebut yang ada dalam syariat kita, syariatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hadis atau sunnah nabawiyah. Mahattatut tarbiyah. Nah, lihat mahattatut tarbiyah. Proses-proses pendidikan. Kalau kita lihat mahattah itu kan tempat mobil berhenti atau tempat pesawat berhenti. Kalau kita lihat secara bahasa, mahattah tempat pemberhentian mobil atau bis. Di sini diartikan proses pendidikan. Pendidikan tidak bisa langsung menjadikan anak harus hafal Quran, kemudian hafal hadis, atau memahami qasidah-qasidah atau ucapan-ucapan as-salafun as-salihun, atau memahami ucapan-ucapan ulama, atau memahami ilmu yang berkebanyakan. Tidak, itu semuanya berproses. Makanya di sini Al-Habib Umar mengatakan mahattatut tarbiyah, proses pendidikan, semuanya ada proses. Saya teringat Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani itu dalam kitab Tanbihul Mughtarrinnya sampai beliau berkata, ketika aku lelah mendidik anakku untuk mengaji, sampai pada akhirnya kesulitan aku, anak tetap dalam pendapatnya. Tapi ketika aku mulai bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, aku serahkan seluruh urusanku dan seluruh anakku kepada Allah. Di malam di mana beliau menyerahkan totalitas kepada Allah, rupa-rupanya anaknya tuh di malam tersebut lagi membaca kitab. Dilihat oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani itu anak lagi baca kitab. Kemudian anak lagi zikir. Kemudian anak dalam keadaan salat dan sebagainya. Ya Allah, aku tahu. Berarti ketika aku memaksimalkan diri dalam mendidik anak, itu cuma sekedar proses saja. Yang menentukan segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita mendidik anak dengan maksimal, tapi setelah itu harusnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ada pemahaman kapan anak bakal menjadi soleh dan soleha lewat tangan saya. Tidak, sombong kalau begitu jadinya. Saya udah capek mengajar anak, kok nggak soleh-soleha? Saya udah mendidik anak, kok nggak soleh dan soleha? Kesombongan yang ada di dalam diri orang tua. Kembalikan dong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan. Ya Allah, aku dan anak aku milik Engkau ya Allah. Aku capek. Aku sudah ngajak anak ngaji. Aku ajak orang lain ngaji, tapi anak, ya Allah, sekali dia waktu ngaji, sekali waktu dia keluar. Sekali dia waktu ngaji, dia sewaktu-waktu keluar, ya Allah, aku serahkan diriku kepada Engkau ya Allah. Tuh lihat. Itulah Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ketika beliau betul-betul memaksimalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, apa yang terjadi di dalam diri sang anak? Taubat, baca kitab. Bahkan ketika itu dikatakan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, anakku ketika itu sudah mulai tertinggal dengan teman-teman yang ngaji, lantaran langsung taubat, maka anakku lebih istimewa dan lebih pintar daripada teman-teman yang ngaji. Jadi makanya kalau kita punya nih, terkadang ada anak ulama, anak-anaknya mereka para kiai, anak-anaknya mereka para habaib. Terkadang kalau giliran ngaji, mereka kemana tahu? Lagi giliran ngaji dia kesana kesini. Ada waktunya di mana dia taubat. Rupa-rupanya ketika dia mulai taubat mengalahkan teman-teman yang lain. Terus, dan udah ada dan sudah terjadi dari zaman dahulunya. Kenapa? Kepedulian orang tua tetap lebih ke anak. Kemudian baru yang lain. Ketika tuh orang tua mengajar kepada yang lain, fokus masih tetap kepada sang anak. Yang ada dalam gambaran adalah anak-anak, anak dan anak dan bagaimana ceritanya agar kena fokus kepada sang anak. Curahan jiwa orang tua tersebut terus tercurah kepada sang anak. Itu dari satu poin. Poin kedua, bahwa anak tersebut memang adalah anak sang ulama, saripati dari sang ulama.
hasil dari jerihan dan kekuatan dari sang ulama, doa dari orang tuanya jauh lebih kuat daripada doa dari yang lain. Makanya wajar pada akhirnya anak-anaknya ulama lah yang biasanya meneruskan perjalanan orang tuanya. Makanya kalau kita lihat di dalam dunia pesantren, kita lihat nih dunia pesantren di kalangan Jawa, kenapa anak-anaknya ulama dipanggil Den Bagus? Den Bagus. Bagus. Gus, ngapa jadi Den Bagus? Ini bukan Den Bagus, Gus, astagfirullah. Gus. Walau bagaimanapun juga tetap Gus artinya bagus. Walaupun itu dia bandel, bagus namanya Gus. Makanya dihormati. Walau bagaimanapun juga tetap dihormati. Kenapa? Biasanya yang kayak begitu tuh, ketika dia mulai sadar aja dah, melebihi daripada teman-temannya, atau bahkan melebihi daripada senior-seniornya yang ada di pesantren. Pluk! Gitu. Kenapa? Anaknya. Wajar. Anaknya, mau dibilang apapun, anaknya. Ada satu kekuatan tersendiri. Yang bisa jadi memang, kalau dikatakan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy'arani, ini Al-Habib Umar sering mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Imam Abdul Wahhab Asy'arani. Makanya sekarang saya ungkapkan pula. Seringkali Al-Habib Umar mengatakan seperti itu. Karena terkadang orang anak tuh ketika berada di hadapan sang orang tua, mudallal. Artinya mudallal itu apa namanya? Orang dekat sama orang tua dekat banget. Manja, bermanja-manja, biarkan manja. Disuruh zikir dia tiduran. Itu lagi manja, biarkan. Itu dia lagi proses untuk mau dilihat oleh orang tuanya, biarkan. Disuruh makan dia keluar, disuruh keluar dia makan. Tuh lihat, disuruh tidur dia makan, disuruh makan dia tidur. Itu terkadang bermanja-manja. Kenapa? Dia sibuk, orang tuanya sibuk ngajarin ke orang, dan dia juga dia cuma cari perhatian saja. Padahal di dalam diri anak tersebut, saya juga mau seperti mereka. Cuma ada rasa manja, dan itu umum. Siapapun. Makanya orang tua ketika orang tuanya ulama, contohnya, ketika mendidik anaknya, dia tahu bagaimana cara mendidik anak dan bagaimana cara mendidik orang lain. Inilah yang disebut dengan orang yang berhasil. Karena Imam Fudail bin Iyad beliau mengatakan, tuba liman arafan nas, beruntung buat orang yang tahu hakikat manusia. Beruntung orang yang tahu hakikat manusia. Hakikat manusia. Oh ini kayak gini, oh ini sifatnya kayak gini, oh ini sifatnya kayak gini. Makanya kalau misalnya ada ulama, ketika mereka mengajar, yang mereka ngajar bukan dilihat dari muka, tapi yang dilihat dari hati mereka. Beruntung orang yang bisa mengenal hati. Tuba liman arafal galba, sungguh beruntung orang yang mengenal hati. Jadi nasihat ketika masuk ke hati itu jauh lebih berperan daripada nasihat cuma masuk di dalam akal, tidak masuk ke dalam kekuatan hati. Ini untuk jamaah sekalian juga harus diperhatikan, bahwa terkadang anak itu manja kepada kita. Dan biar, emang memanja sama siapa lagi? Emang tuh anak memanja sama orang lain? Biarkan dia manja, bermanja-manja. Kadang meminta beli sepeda, padahal dia udah punya sepeda 2. Lantaran dia jatuh dari sepeda, sampai itunya dia punya apa namanya? Jontor. Dia mau minta sepeda, kasih kalau punya duit. Jangankan sepeda, lebih daripada sepeda dia kasih kalau emang udah waktunya. Betul gak? Wajar. Bermanjaria, emang mau siapa bermanjaria? Orang lain kan enggak gitu. Ya Allah, bahkan terkadang harta yang kita miliki ketika dimakan oleh anak kita terasa, Masya Allah, ibarat dalam hati kita terasa empuk. Empuk, tahu gak? Empuk, Masya Allah, luar biasa, empuk enak. Allahu Akbar, tuh harta yang kita miliki. Terkadang orang kalau sama orang lain bisa jadi pelit, tapi giliran sama anaknya, nak makan yang banyak dong. Nak mau apa? Mau susu? Mau apa? Oh, Masya Allah, itu luar biasa. Kenapa? Kepada anak. Kalau itu adalah secara zahir, bagaimana batin? Gitu. Ini perlu tuh kita memahami hakikat yang ada di dalam diri sang anak. Wajibatuna fi hadhil marhalah. Belum seperti itu. Al-mahattatul ula. Terminal pertama ketika kita bisa memahami sang anak,
memahami pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, amanah yang sudah Allah berikan kepada kita. Min hin tafkir insani fi zawaj, dari mulai pemikiran seseorang dalam nikah. Dia nikah tujuannya mau apa? Ini dari awal nih. Terminal pertama ketika seseorang membentuk rumah tangga yang benar, terminal pertamanya apa? Dia mau nikah mau buat apa? Nikah mau buat apa? Nikah. Apakah cuma sekedar oh saya nikah enak kali ya kalau saya kondangan bawa istri, la ilaha illallah. Oh kalau ditanya saya malu, udah nikah belum? Jawabannya jomblo. Udah nikah belum? Belum jom atau apa belum, malu. Kalau begitu jadinya nikah. Astagfirullah. Rendah banget tujuan nikah. Lihat, dia harus memahami hakikat untuk nikah, Pak. Dan ketika itu dia nikah, nggak setiap semua perempuan kemudian dijadikan enggak. Dan juga bukan untuk apa namanya? Bukan untuk ini banyak kemudian kita ambil satu apa namanya? Apa dalam istilahnya? Banyak nih perempuan-perempuan. Oh, kita jadiin semuanya, tapi yang jadi adalah satu. Apa yang kencang suaranya? Koneksi. Seleksi. Iya, seleksi jadi calon istri. Enggak juga. Allah Akbar, enggak masa seleksi. Ini di bawah normal, ini enggak bisa. Seleksi dalam hati. Enggak bisa seleksi seperti yang ada di televisi. Secara zahir, tuh perempuan udah girang-girang, Masya Allah, kemudian enggak jadi. Enggak boleh kayak begitu. Zalim kalau begitu jadinya jamaah sekalian. Gitu. Jadi seleksi ada di dalam hati. Sebelum laki-laki itu mengungkapkan, jangan kata-kata seleksi dulu. Itu masih boleh seleksi sebelum diungkapkan. Tapi ketika udah diungkapkan jangan bilang kan masih seleksi. Astagfirullahaladzim. Enggak seperti itu. Sebagaimana banyak kaum laki-laki ini, Masya Allah luar biasa. Dia punya pacar banyaknya luar biasa. Ada 1000 orang yang dijadiin satu. 999-nya dikemanin? Ke got semuanya. Enggak boleh begitu. Ya nggak boleh begitu gitu. Ini namanya seleksi. Tidak. Seleksi dalam hati. Waha min hin tafkir insani fi zawaji wa hajati ilaih, dan hajatnya dia untuk nikah apa? Untuk dakwah atau untuk yang lain? Kebutuhan dia nikah buat apa nih? Atau untuk nafsu? Atau untuk cuma sekedar punya anak? Lihat, wa ikhtiyarihi lidzalikal manbatis salih, dan pilihan dia untuk tempatnya orang-orang saleh, artinya pilihan dia untuk menjadikan anak atau ibu dari anak-anaknya, wa niyatihi fi, dan niatnya dia dalam nikah. Cari untuk ibu dari anak-anaknya yang salehah, cari yang akhlaknya baik, cari yang seperti itu. Karena bagaimana mungkin anak bakal menjadi saleh atau salehah kalau ibunya tidak salehah. Itu yang pertama tuh. Ya, jadi yang harus dipahami oleh seseorang ketika mau membentuk rumah tangga dari awal, dari ketika dia melihat mana kira-kira perempuan yang layak untuk dijadikan sebagai ibu dari anak-anaknya. Niat, tujuannya, kemudian sepak terjang dalam rumah tangga harus dia pahami betul-betul. Al-mahattatu tsaniyah, terminal kedua, proses yang kedua yang harus dilakukan, dikatakan oleh Habib Umar, min hina syu'uri bil hamli, dari mulai merasakan kehamilan. Ketika istri sudah mulai merasa hamil, apa yang harus diperbuat? Masya Allah, apa yang harus diperbuat, apa yang harus diamalkan? Apakah Al-Quran yang harus diperbanyak? Apakah zikiran yang harus diperbanyak? Apakah ini dan ini? Itu karena kenapa? Semuanya proses, jemaah sekalian. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan betapa proses anak tergantung kepada ibu. Bahkan anak sudah dewasa juga berproses. Orang-orang dewasa laki-laki tadi saya katakan kenapa masih suka dengan rujak, karena memang ibunya ketika hamil dia suka rujak, padahal tuh dia udah usia puluhan tahun.
Yang saya katakan tadi, di dunia Arab, perempuan-perempuan ketika dalam keadaan hamil nggak suka rujak. Akhirnya anaknya juga nggak suka rujak. Kalau mereka makan nasi kebuli, nggak suka rujak. Kenapa? Karena memang ketika tuh ibunya lagi ngehamilin dia, nggak suka rujak. Semuanya berproses, jamaah. Ya, semuanya berproses. Itu kalau dari segi makanan. Bagaimana tingkah laku, tingkah lakunya, tindak tanduknya, itu semuanya sangat ada di dalam kekuatan sang ibu. Makanya jangan biarkan tuh orang-orang yang lagi dalam keadaan hamil, masya Allah, hamil masih pakai you can see, naudzubillah min dzalik. Hamil, kemudian masih pakai celana pendek. Udah gitu hamil, kelihatan betul dia punya baju sampai orang bilang nih hamil, emang juga hamil. Kalau perlu perempuan hamil dia pakai baju nggak ketahuan bahwa dia hamil. Saking apanya? Saking longgarnya dia punya baju. Ini masya Allah kelihatan sampai naudzubillah min dzalik, pusatnya aja kelihatan. Berarti kan saking tipisnya dia pakai baju. Gak boleh seperti itu jamaah. Bagaimana nanti anaknya pakai jilbab kalau anaknya perempuan? Bagaimana juga kalau misalnya anaknya laki, dia nggak peduli kepada istrinya kalau begitu jadinya. Kenapa? Dari awal tuh lihat. Kan dibiarkan begitu saja. Bahkan terkadang ada satu adat dan tradisi ngambil lauk tetangga. Nggak usah ngomong-ngomong, itu bagus. Berarti ngajarin anaknya menjadi pencuri. Ini adat yang mana? Dalam satu adat tradisi kayaknya udah ngambil terasi tetangga, ngambil ini tetangga, itu tetangga, udah nanti kalau misalnya udah ketahuan baru ganti. Naudzubillah min dzalik. Berarti ngajarin anak untuk menjadi pencuri, menjadi koruptor kalau begitu jadinya. Wajar pada akhirnya anak-anaknya jadi koruptor, betul gak? Ibunya lagi hamil mencuri apa? Terasi. Mencuri terasi tetangga. Katanya itu adat, nggak ada masalah. Astagfirullah. Adat yang bertentangan dengan syariat tidak dibenarkan. Adat yang keluar dalam syariat tidak diperbolehkan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hamil, bukan dia sering baca Quran, dia taruh bangle di sini. Tahu bangle? Oh, tahu. Udah gitu kadang sisir. Udah gitu gunting ditaruh di sini. Lagi ngapa gunting? La haula wala quwata illa billah. Udah gitu terkadang ditaruh apa lagi? Bawang putih, bawang merah. Masya Allah, baunya luar biasa. Malaikat nggak mau dekat kalau begitu jadinya. Kalau malaikat nggak mau dekat, bagaimana mau didoain? Yang harusnya wanita hamil, ya Allah, pakai minyak wangi, disukain oleh sang suami. Andaikan dia keluar biasa-biasa saja. Lagi mengapain wanita hamil keluar-keluar mulu? Dalam satu bahasa Kebetawian, ganjen, lenje. Itu lenjehnya. Akhirnya anak diganjen. Ibunya ganjen, ibunya lenje, anaknya juga ganjen dan lenje. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Kalau lagi hamil demen banget ke pasar. Kalau lagi hamil demen banget ke mall. Anaknya jadi apa? Udah, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Bahkan lebih parah daripada ibunya. Naudzubillah min dzalik. Nih lihat. Nih, kalau misalnya lagi hamil nih ibu sering dengerin apa? Bukan dia dengerin qasidah, malah dangdut yang didengerin. Akhirnya tuh anak persis seperti ibunya, bahkan lebih parah daripada ibunya. Kayak belatung nangka akhirnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan kalau misalnya wanita hamil pakai bawang merah, bawang putih biar setan hilang. La ilaha illallah. Lah di Brebes tempatnya bawang putih, bawang merah, setan banyak banget. Di Tegal banyak banget. Emang apa emang? Pakai ini gunting. Bawa aja tuh bendok yang gede. Celurit biar setan hilang. Baca zikir. Ngapa jadi astagfirullahaladzim, zikirnya mana? Zikirnya mana? Kalau lagi hamil sering nyiapin kopi manis, kopi hitam di mana? Di belakang rumah. Buat apa? Buat engkong kalau datang. Langkongnya di mana? Dari kuburan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masih banyak anak-anak yatim yang butuh dengan kopi. Betul. Kopi. Suaminya aja masih butuh kopi. Kenapa jadi yang kayak begitu? Ini pemahaman-pemahaman keliru dan salah jamaah sekalian. Astagfirullah. Ini akhirnya kembali kepada akidah. Kembali kepada akidah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Udah kalau habis maghrib wanita hamil nggak boleh kemana-mana. Ngaji nggak boleh ngaji. Astagfirullah.
Nggak boleh baca ngaji keras-keras di dalam rumah. Kalau di dalam rumah nggak ada masalah. Yang di luar memang menjadikan masalah. Ngaji. Pokoknya kalau misalnya udah habis maghrib nggak boleh ngaji, nggak boleh baca Quran. Astagfirullah. Ini adat yang mana? Yang seperti itu yang keluar dalam syariat yang harus kita berangus. Tidak boleh dan tidak sesuai. Sampai bahkan dalam ajaran mereka para wali songo sekalipun adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam mereka keluarkan. Tapi adat yang benar, yang artinya masih selaras dengan syariat baginda Rasulullah, masih tetap mereka pergunakan. Yang selaras, tidak bermukhalafat tentang syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau misalnya ada di antara adat yang baik di 4 bulan atau 7 bulan pakai rujakan, boleh nggak? Boleh aja. Apakah ngerujak itu untuk orang yang hamil keluar dalam syariat? Boleh gak? Boleh ngerujak. Yang khawatir ini kalau orang kebanyakan rujak, akhirnya kebanyakan ngeluarin gas amoniak. Dia kentut mulu. Orang rujak kebanyakan. Nah jangan kebanyakan ngerujak. Nanti akhirnya itu ngeluarin gas amoniak mulu. Nah kalau misalnya ada orang mengeluarkan gas amoniak, biarin aja. Ya dia ngeluarin gas amoniak. Ada masalah buat ente? Nggak ada masalah. Udah biarin. Nggak ada, kan nggak sengaja. Orang yang nggak sengaja nggak dimasalahkan. Insyaallah. Ya Allah. Jadi nggak ada masalah tuh. Yang masih sesuai. Kemudian di usia 4 bulan atau 7 bulan dibacain surah Yusuf, surah Maryam. Cuma kenapa nggak dibaca surah Muhammad? Kan Nabi Muhammad lebih daripada Nabi Yusuf. Nabi Muhammad lebih daripada yang lain. Surah Yusuf boleh gak? Boleh. Al-Quranul Karim, kalamullah, ucapan Allah. Andaikan tidak ada huruf, maka huruf kita dengan Allah itu jauh lebih istimewa daripada huruf-huruf kita dengan sesama kita. Andaikan tidak ada huruf, lau kana al-hurufu adiman, kalau kan al-harfu adiman, andaikan huruf itu tiada, maka huruf antara kita dengan Allah jauh lebih istimewa. Fa harfuna ma Allah khairun min harfina ma bainal bain, daripada huruf kita dengan yang lain. Artinya ucapan kita kepada Allah jauh lebih istimewa daripada ucapan kita kepada sesama. Ucapan kita dengan salat, dengan zikir, dengan ngaji, dengan baca Quran, yang itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Surah Muhammad yang dibaca surah Yasin. Kan Yasin nama lain dari Nabi Muhammad. Lupa dia. Yang dibaca Yusuf, Muhammad, Maryam, Yusuf, Maryam. Dia lupa Taha Nabi Muhammad. Surah Muhammad, surah Yasin, surah Al-Muzammil, surah Al-Muddathir, itu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah baca surah Yusuf. Kali-kali aja anaknya seperti Nabi Allah Yusuf. Bagus. Kenapa kita lupa Nabi kita Nabi Muhammad? Ya Allah, saya mengharapkan anak-anak saya seperti Nabi Muhammad. Lebih kan seperti itu indahnya. Lebih indahnya seperti itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya kan? Ada Nabi Muhammad. Rasakan itu kalau misalnya wanita hamil, dia selalu merasakan keberadaan dekat dengan Nabi Muhammad, maka anaknya selalu nanti pada akhirnya bakal menjadi anak yang saleh. Kenapa? Dari mulai perasaan tersebut berada di dalam hati sang ibu, anak dia merasakan dekat dengan Nabi Muhammad. Makanya zaman-zaman dulu tuh perempuan kalau udah mulai hamil, salawatan melulu, masya Allah. Lagi ini dia salawat, lagi itu dia salawat, lagi ini lagi salawat. Ini luar biasa indah sekali. Mana perempuan hamil sekarang baca salawat? Bahkan terkadang perempuan-perempuan hamil, masya Allah, masih kesana dan ke situ dengan acara yang tidak sesuai dengan acara syariat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia melupakan tugas dia sebagai istri di hadapan suaminya, padahal dia dalam keadaan hamil. Na'udzubillah.
Wa marahilil hamli allati tusbitul yawma, dan kedudukan hamil yang sekarang sudah diperkuat, dirasati ahli zahir wa ahli his, yang dijadikan studi mereka orang yang memahami keilmuan zahir, keilmuan yang nampak. Ta'thara man fil batni wal janin, mempunyai dampak besar di dalam perut sang ibu dan janin, bima yugalu, apa yang dikatakan ibu, apa yang dikatakan bapak. Bapak dan ibu ketika berkata itu mempunyai dampak kepada janinnya. Wa may yaduru haulahu wa ma huwa fi batni ummi, dan yang ada di sekitarnya. Kalau sang ibu tuh sukanya apa, dia berkawan sama siapa, itu berdampak kepada sang janin. Ini lihat, berdampak. Makanya udah kalau misalnya tuh perempuan lagi hamil, udah ngapain sih pakai nonton segala? Demen banget nonton. Allahu Akbar. Udah cerai dengan nonton. Kalau mau nonton apa? Nonton dakwah. Nonton dakwahnya Abi Umar, nonton dakwah, nonton kajian-kajian yang sekarang kita berada, pengajian dari mereka para ulama-ulama yang bersanad. Tonton yang seperti itu. Tonton. Bukan malah nonton yang tidak benar. Udah itu kebanyakan kaum perempuan, bukan dia banyak zikir atau dia banyak salawat, tapi dia memperbanyak chatting lagi. Yang lebih parah, dia berchatting kepada laki-laki lain. Nauzubillah min dzalik. Awal dari sebuah perselingkuhan. Awal dari sebuah perselingkuhan kalau begitu jadinya. Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Karena kan saya udah katakan, berapa banyak suami dan istri cerai lantaran perselingkuhan. Masya Allah. Sampai anak-anak tahu. Padahal sih kadang nggak juga kayak gitu. Kalau misalnya ada laki dan perempuan, sampai itu anak-anak tahu, bilang ente cerai gara-gara selingkuh ya. Padahal enggak juga. Masya Allah. Ya, jadi artinya tuh saking membahananya perselingkuhan. Jadi perselingkuhan enggak harus artinya apa? Pertemuan dengan laki dan perempuan. Artinya ketika tuh sering main chattingan perempuan dengan laki-laki lain, itu udah perselingkuhan. Hati-hati nih jamaah sekalian. Apalagi dia hamil, astagfirullahaladzim. Dia udah punya anak banyak, astagfirullahaladzim, yang benar aja. Gitu. Ini pengaruh besar. Bagaimana memproses anaknya bakal menjadi soleh dan soleha. Faklimatul allati tantigu biha, ucapan-ucapan ibu yang dia ungkapkan. Wal kalimatul allati tasma'uhal ucapan yang didengar oleh sang ibu juga mu'athiratun 'alal janin, itu memberikan dampak kepada sang bayi. Dampak. Makanya tadi saya katakan kenapa tuh harus sering baca Quran, baca zikir, ngaji, sholawat. Dan bukan kalau misalnya kayak gitu ini untuk wanita hamil. Wanita tidak hamil tidak, sama wanita tidak hamil juga sering banyak seperti itu. Allahu Akbar. Ini kenapa merosotnya kaum perempuan muslimah merosot? Kenapa? Karena dia tidak tahu hakikat yang terkandung dalam kepribadian dia dan apa yang harus dia lakukan, bahwa dia adalah seorang muslimah. Dia tahu harusnya dia adalah seorang muslimah. Seorang muslimah dia mempunyai gambaran penting seperti Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah. Kalau misalnya seorang muslim dia tahu bahwa dirinya memangku derajat muslim, dia harus tahu apa yang dilakukan Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalau kita lihat sekarang film-film barat, kalau yang jadi musuh namanya Abu Bakar dan Umar. Terlaluan betul. Astagfirullahaladzim. Sering waktu ketika saya lagi ngelihat TV, saya juga sering ngelihat TV. Pluk, lagi perang, waduh, warrior atau pokoknya luar biasa, hebat. Tahu-taunya musuhnya namanya Abu Bakar dan Umar. Udah dong, usah ditonton. Nauzubillah min dzalik. Ini pecundang namanya nih. Ini menjatuhkan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kemudian ketika itu kita iya saja, berarti kita membenci sahabat Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, kita cinta kepada Sayyidina Umar, kita cinta kepada sahabat Rasulullah semuanya, keluarga baginda Rasulullah semuanya, nggak usah nonton yang kayak gitu. Ya. Bakar aja TV-nya. Tapi kalau udah dibakar TV, jangan bingung. Kan udah dibakar, ya udah jangan nonton. Andai kan tidak dibakar, nggak ada masalah, jangan nonton.
Kalau dibakar kita nggak bisa ngelihat Nabawi itu IFI kalau begitu jadi. Atau kita nggak ngelihat siaran-siaran Al Habib Umar kalau begitu jadinya, gitu. Jadi bakar otak kita, atau otak-otak tuh orang-orang yang tidak suka kepada keluarga dan sahabat baginda Rasul Muhammad SAW. Itu banyak tuh jamaah sekalian. Atau jagoannya ke tempat pemukiman kaum muslimin. Yang jadi musuh adalah pemukiman kaum muslimin. Nggak usah nonton itu. Mau itu Rambo kayak mau itu apa namanya, astagfirullahaladzim, na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Ini mempunyai pemahaman. Tuh lihat nanti anak-anak tuh legend-legend atau apa namanya game-game anak-anak tuh, kalau misalnya yang berpeci dikatakan musuh, tembak yang berpeci, yang berjilbab, tembak yang berjilbab. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Hati-hati itu. Pemahaman kotor, pemahaman hina yang pada akhirnya anak-anak benci kepada slogan-slogan keislaman. Na'udzubillah. Hati-hati jamaah sekali. Makanya kita harus, apa yang telah dikatakan oleh Al Habib Umar, kepedulian kita kepada sang anak. Mulai sekarang kalau bisa dan kalau perlu nih, sandi yang dimiliki oleh anak-anak kita udah harus tahu. Sandi. Kan terkadang tuh anak kita punya apa? HP-nya sandi atau apa namanya? Apa? Paspor, ya Allah. Password, ya itu dia. Iya password gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakai password segala. Anak bayi, astagfirullah. Kan anak usia baru 14 tahun, 15 tahun. 16 tahun enggak usah pakai password. Dari mulai sekarang nih anak-anak ambil. Kenapa? Biar kita lihat. Jangan biarkan tuh anak kita ini dan itu. Ya Allah. Astagfirullah. Ini syaitan. Laknatullah. Hati-hati gitu. Lihat, boleh sih untuk lihat. Anak-anak kita boleh untuk main HP, tapi harus kita betul-betul pahami apa yang dilihat, apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pemikirannya. Fi bidayati takwin, itu sangat mempengaruhi di awal pembentukannya. Khairan aw syarran, baik atau buruk. Itu. Wa hadza min sirri hikmatillah ta'ala. Ini diantara rahasia hikmah yang Allah Subhanahu wa taala fil khalqi dalam ciptaan Allah, wal ijadi fi rabtil asya, dan keberadaan makhluk tersebut mempunyai hubungan dengan yang lain. Bima jawaraha, apa yang dia dekat kepada hubungan yang lain. Wa ta'atharaha bima hawalaiha, dan dia mempunyai pengaruh kepada orang yang ada di sekitarnya atau sesuatu yang ada di sekitarnya. Ini hikmah. Makanya kalau misalnya bapak dan ibu lagi hamil, dia dekat dengan orang soleh, insya Allah anaknya jadi yang soleh dan soleha. Kegemarannya adalah kegemaran soleh, kegemarannya Nabi Muhammad, kegemarannya apa yang digemari oleh keluarga dan sahabatnya Nabi Muhammad, kegemarannya apa yang digemari oleh mereka para awliya Allah, mereka para ulama, orang-orang soleh, insya Allah anaknya bakal menjadi anak yang soleh dan soleha. Waladhi gama min ma'nahu al-athar al-gawi fi mas'alati suhbati wal mujalasah, dan apa yang dia lakukan dari arti dalam sebuah dampak yang sangat kuat dalam permasalahan pendekatan diri dia dan duduk-duduknya dia. Kalau misalnya ibu yang dalam keadaan hamil dan bapak yang istrinya dalam keadaan hamil, dia baik, masya Allah, anaknya bakal jadi baik. Makanya kalau misalnya bapak naudzubillah min dalik, ini ketika istri dalam keadaan hamil dia korup, naudzubillah, atau dia bengis sama orang, atau dia jahat sama orang, dia zalim sama orang, nanti anaknya persis sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh. Jadi nggak ada kesempatan buat kaum perempuan sekarang untuk yang didendangkan kecuali itu adalah salawat. Amin. Al-Quran, salawat lagi, Al-Quran, salawat lagi, Al-Quran, salawat lagi, Al-Quran, salawat lagi. Kalau zaman-zaman dahulu memang ketika menuturkan dengan bahasa Arab agak bingung, makanya Sunan Kalijaga dengan lir-ilirnya atau tombo atinya atau apanya dengan bahasa Jawanya tidak ada masalah. Intinya apa? Intinya untuk mengenalkan manusia kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Anak-anak diajarkan tentang lir-ilir, artinya tentang kekuatan Islam,
rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, tauhid, rukun ihsan yang 1 diajarkan di situ. Allahu Akbar, yang terkandung oleh apa yang telah dikatakan oleh mereka para ulama-ulama saleh. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian dan memberikan peranan besar agar anak-anak kita, generasi kaum muslimin dari mulai sekarang sampai berikutnya adalah kaum muslimin yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.